Selamat sore teman-temanku soundman. Salam satu hobi semua soundman, khususnya soundman Trenggalek, Jawa Timur. Pada kesempatan sore hari ini, kesempatan yang sangat cerah cuacanya. Cuaca yang sangat cerah walaupun sedikit panas. Tapi suasana yang sangat cerah ini harus kita syukuri. Semoga apapun pekerjaan Anda diberikan kesuksesan, diberikan rezeki yang lancar dan barokah. Pada kesempatan sore hari ini saya tidak mau review barang yang ada depan saya ini. Tadi sekitar jam 2 baru saja COD. Ini isinya briket box P24. Untuk mereview briketnya ini lain waktu saja, lain hari saja, karena pada kesempatan sore hari ini saya tidak mau review barang, tapi mau berbagi pengalaman, mau berbagi ya, tentang sound lah. Bagi pemula sound seperti saya, sebagai pemula soundman, pastinya banyak kekurangan dan masih minim pengalaman kaitannya sound. Untuk sore hari ini saya mau membahas kaitannya, ada 3 hal yang saya mau bahas. Yang pertama saya mau membahas apa itu speaker, terus kenapa kok dinamakan speaker. Yang kedua, apa tugas speaker. Terus yang ketiga, yang terakhir, yaitu bagaimana cara kita memilih speaker yang kualitasnya tidak mengecewakan bagi pembeli. Artinya ketika kita ingin membeli speaker, maka kita harus mengetahui tip atau caranya. Pada sore hari ini saya mau bahas satu persatu secara ringkas. Bagi sound pemula seperti saya, pastinya kita harus paham, harus memahami hal yang important, yaitu speaker. Jadi kebanyakan soundman yang ada di desa seperti saya ini juga termasuk soundman di desa yang minim pengalaman, tidak tahu apa yang dinamakan itu speaker. Speaker itu adalah speaker itu merupakan perangkat yang bekerja mengubah signal listrik audio menjadi suara sesuai yang diinginkan orang yang men-setting itu. Saya ulangi lagi, speaker adalah perangkat yang bekerja mengubah signal listrik audio menjadi suara sesuai yang diinginkan orang yang men-setting. Itu pengertian speaker. Terus tugasnya speaker itu apa? Tugasnya speaker adalah pasif. Jika tugasnya speaker adalah pasif, berarti ia hanya menerima beban dari power amplifier dan menghasilkan suara yang sesuai kemampuannya speaker itu sendiri. Jadi speaker itu mempunyai tugasnya apa? Tugasnya pasif. Jika tugasnya pasif, ya berarti hanya menahan beban dari power amplifier dan menghasilkan suara sesuai kemampuan speaker itu sendiri. Jadi 2 hal ini kita harus pahami bagi sound pemula seperti saya ini. Apa itu speaker dan apa itu tugasnya speaker. Untuk selanjutnya yang perlu kita pahami, yaitu bahwasanya spesifikasi loudspeaker, di mana kita harus memahami antara kemampuan speaker dan power amplifier sebagai arus pendorongnya. Jika kita tidak mengetahui spesifikasi loudspeaker dan power amplifier sebagai pendorongnya, maka pada titik temunya hasilnya itu tidak sempurna. Artinya suara yang didengar itu tidak menjadikan suara yang nyaman. Terus tipsnya bagaimana? Tipsnya, ketika kita ingin membeli speaker, yang harus kita pahami yang pertama itu kebutuhan kita.
kita boleh penake omong demen produk A, mergo wis tau krungu produk A iki digawe katakanlah game monitor apa enak. Memang speaker A kuwi game monitor enak, tapi ketika kita butuhe udu monitor, maka jangan utawa usahakan jangan beli itu. Karena apa? Kita harus menyesuaikan kebutuhan kita. Ketika kita ingin beli speaker yang untuk balap, ya kita harus mencari speaker yang spesifikasinya harus dibuat balap. Yang pertama, kita harus membeli sesuai kebutuhan audio kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus perhatikan diameter speaker itu sendiri. Kita harus teliti diameter speaker itu sendiri. Yang ketiga itu harus melihat magnetnya, seberapa besar magnetnya speaker itu sendiri, agar kita tidak kecewa ketika sudah beli speaker kualitasnya kok tidak sesuai yang saya inginkan gitu. Yang ketiga harus perhatikan diameter, yang kedua itu harus perhatikan diameter, terus yang ketiga harus memperhatikan magnetnya speaker itu sendiri. Selanjutnya yang paling utama, yang enggak paling utama sebenarnya, yang selanjutnya itu kita harus memperhatikan daya speaker itu sendiri atau watt speaker itu sendiri. Jadi antara watt dan RMS speaker itu beda ya, itu harus dipahami dengan teliti. Watt speaker dan RMS speaker itu sudah beda lagi. Untuk selanjutnya, ketika ingin menjadikan suatu speaker itu yang kita beli itu agar sesuai keinginan kita, yang selanjutnya kita harus melihat daun speaker, dan yang tak lupa ya, kita harus mengetahui voice coil speaker itu ukurannya berapa. Dan mayoritas bagi sound pemula seperti saya itu lebih mengutamakan voice coil speaker yang besar. Sebenarnya kualitas voice coil besar itu tidak menjamin suaranya itu geler atau ceweduk, geler penak. Mayoritas ono. Terus yang dipilih apa? Walaupun toh voice coilnya katakanlah speaker 18 in, voice coilnya 5 in dibandingkan voice coil 4 in, kok suaranya lebih enak yang voice 4 in, itu tergantung materiali speaker itu sendiri. Maka jangan memburu voice coil besar, tapi burulah voice coil kecil tapi materialnya itu bagus. Apalagi kita memburu voice coil yang besar dan voice coilnya itu juga kualitasnya bagus, tembaga sing mending. Dan untuk menghasilkan suara yang bagus itu tidak cukup dengan speaker yang bagus, terus power amplifier yang bagus, kualitas lainnya atau kualitas ACC dan lain sebagainya itu tidak cukup. Yang paling utama yaitu yang sering tidak diperhatikan oleh sound pemula seperti saya dan soundman yang ada di pelosok desa, sound gunungan, itu yang tidak diperhatikan adalah box speaker itu sendiri. Karena box speaker sendiri itu sangat berpengaruh pada suara sound itu sendiri. Ya untuk teman-teman ngono kuwi, kurang luwih. Jadi mayoritas sound gunung, sound desa, sound pemula itu cara box iki ndak dipatek dipikir. Sing penting mikir gede, voice coil gede, boke ukurannya engah-engah, dan cara ukurannya itu tidak sesuai frekuensi range itu sendiri, frekuensi utawa FR speaker itu sendiri. Ketika ingin menghasilkan suara speaker, suara sound itu bagus dan enak, nyaman di telinga, maka kita
jangan lupa memperhatikan box speaker itu sendiri. Oke teman-temanku, subscriber Soundman khususnya Sound Deso Trenggalek Jawa Timur, sekian saling berbagi pengalaman kaitannya sound, sekian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa komentarnya, komentar apa ya kekurangan channel YouTube ini, mohon komentarnya. Sekian, semoga sukses selalu. Salam satu hobi, Soundman Trenggalek Jawa Timur.